Alam dan manusia haruslah selaras. Hidup berdampingan, saling melengkapi. Indonesia diberkahi menjadi negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah Kalimantan Timur. Salah satu dari 5 provinsi dari Pulau Kalimantan yang menjadi sumber paru-paru dunia. Provinsi dengan ibu kota di Samarinda ini perlahan-lahan berkembang pesat menjadi provinsi yang maju. Kota Balikpapan sebagai gerbang utama provinsi ini setiap tahunnya juga mengalami kemajuan yang pesat. Apalagi dengan penunjukan provinsi ini sebagai ibu kota negara yang terbaru. Diperkirakan akan menambah kedatangan orang dari segala penjuru. Dari segala pertumbuhan yang begitu masif, ternyata Kalimantan Timur masih memiliki daerah lain yang masih tertinggal. Jauh dari dunia luar, bahkan hampir tidak mengikuti zaman. Dari segala daerah terpencil yang masih tertinggal, ada satu desa yang unik. Seperti ilusi tercermin, rasanya mustahil ada kehidupan berdiri di tengah hamparan perairan. Inilah Muara Enggelam, desa terapung tanpa daratan. Perairan yang mengelilingi desa ini sebenarnya adalah sebuah danau yang bernama Danau Melintang. Danau Melintang sendiri adalah danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar. Muara Enggelam merupakan salah satu dari 4 desa yang dikelilingi oleh Danau Melintang. Desa yang lain adalah Sibayak, Puyung, dan Kahayan. Tapi dari keempat desa tersebut, hanya desa Enggelam yang berdiri di tengah hamparan danau. Akses menuju desa Enggelam sangat bergantung dengan kondisi cuaca, kuatnya gelombang, dan angin. Dahulu, desa ini hanyalah tempat singgah para nelayan yang ingin beristirahat. Kemudian, para nelayan ini menyadari bahwa perairan di sekitar desa memiliki ikan yang begitu melimpah, yang pada akhirnya mereka mulai membangun rumah terapung dan mulai beranak pinak di desa ini. Oleh karena itu, sampai dengan sekarang, desa ini tidak didominasi oleh suku manapun. Banyak perantau dari berbagai daerah yang akhirnya menetap di sini. Hanya ada 153 kepala keluarga yang tinggal di desa ini dari tahun 1948. Dan sekarang sudah berganti ke era anak dan cucu mereka. Untuk perpindahan dari tempat ke tempat pun menggunakan perahu kayu sebagai sarana transportasi utama. Kayu yang mereka gunakan adalah jenis kayu gaharu yang tersedia di sekitar desa. Dan kayu gaharu ini jugalah yang dimanfaatkan mereka untuk dijadikan tiang pancang dalam membangun rumah atau dibuat menjadi papan untuk cadangan reparasi kapal. Dikelilingi perairan danau yang luas. Tentu saja, danau ini memiliki banyak aneka ragam ikan air tawar. Seperti ikan bawung, jelawat, haruan, lais, dan sebagainya. Yang nantinya akan dijemur agar menjadi ikan asin maupun ikan asap. Dengan bantuan badan usaha milik desa, anggota komunal, beserta nelayan setempat bergotong royong untuk membersihkan, menjemur, menimbang, dan membungkus ikan-ikan tersebut ke dalam kemasan. Dan kemudian semua kemasan tersebut akan diantar ke Muara Muntai untuk dikirim ke domestik maupun internasional. Pada saat panen, hasil sebagian tangkapan ikan ini akan dibagi ke seluruh warga desa sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan. Dengan terbatasnya akses keluar masuk di desa ini, listrik merupakan hal yang langka di sini. Puluhan tahun warga di sini hidup dalam temaram, beratapkan langit syahdu menemani mereka dari malam sampai pagi hari. Sudah dari dulu, Muara Enggelam menggunakan genset yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dikarenakan harga perawatan yang sangat mahal, genset hanya dinyalakan 4 jam saja. Sampai pada tahun 2014, pemerintah setempat memberikan bantuan berupa panel surya sebanyak 150 unit. Warga lalu membuat panggung untuk wadah panel dengan ukuran 20 x 20 meter dengan tinggi pasang 15 meter.
Dengan adanya panel surya ini, sebanyak ratusan rumah mendapat jatah listrik 42 kW dengan harga 3.000 per hari. Khusus untuk tempat ibadah dan fasilitas umum, mendapatkan kuota listrik yang lebih banyak dan lebih lama. Sekarang desa ini tampak jauh lebih hidup, karena lampu jalanan dan lampu teras rumah bisa dinyalakan untuk menerangi di kala malam hari. Selain di sektor perikanan, warga desa memanfaatkan pembudidayaan burung walet. Sampai sekarang, warga desa telah membangun lebih dari ratusan rumah walet. Warga desa mengolah sarang burung walet menjadi bahan baku utama untuk berbagai produk, terutama dalam industri kosmetik dan makanan. Hal ini telah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Enggelam. Aktivitas pembudidayaan walet ini mencerminkan diversifikasi mata pencaharian pada warga desa, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Tapi beberapa tahun belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga desa Enggelam. Pasca Covid menerjang, pembangunan di Tanah Borneo dilanjutkan kembali. Kali ini pembangunan merangsek ke daerah pedalaman. Pembangunan yang begitu masif merusak ekosistem yang sudah seimbang. Air danau yang dulu begitu jernih dan bersih, sehingga masih bisa diminum oleh warga desa, sekarang berubah menjadi berwarna coklat. Rasanya pun sudah asam, sehingga tidak layak minum. Sebagai desa yang terapung, tentu ancaman selanjutnya berasal dari luasnya perairan danau. Terkadang, angin dan ombak menjadi ancaman terbesar untuk desa Enggelam. Angin puting beliung acap kali singgah di desa ini. Air danau yang pasang tinggi menerobos masuk dan dengan mudahnya menghantam rumah-rumah warga. Kontradiksi di saat musim kemarau yang panjang, sebagian danau melintang akan mengering, yang kemudian ditumbuhi oleh gulma. Gulma ini akan tercabut dan berkumpul ketika air kembali pasang. Gulma yang berkumpul membentuk seperti daratan. Lalu gulma ini hanyut terbawa ombak menuju pemukiman desa dan mendorong rumah mereka dan akan membatasi akses desa. Belum lagi penebangan kayu oleh tambang sekitar, membuat persediaan pohon gaharu semakin menipis, menghilangkan tempat tinggal beberapa satwa yang ada di sekitar danau melintang. Dengan kurangnya bantuan dari pemerintahan setempat, ditambah rasa cemas dan takut akan kembali terjadi, hal ini yang mendorong warga untuk membangun tanggul yang mengelilingi desa seperti lengkungan miring yang panjang. Membentangi dengan diakhiri gapura yang cantik dan menjadi pintu keluar masuk dari desa ini. Warga desa paham mereka harus selaras dengan alam. Mereka mulai menanam bibit pohon di sekitar perairan, menanam tanaman hidroponik, mencabut dan membuang gulma yang liar, membuat saluran septic tank di dasar danau, dan membuat bank sampah yang nanti akan dibawa dinas sampah lokal menuju daratan memakai perahu besar. Untuk menanggulangi zat asam yang mengalir dari areal pertambangan menuju perairan danau melintang, para warga desa juga sudah menghadap kepala perusahaan tambang guna berembuk mengupayakan pemindahan limbah tambang ke tempat yang semestinya. Hal ini dilakukan agar air yang menopang hidup mereka kembali bersih dan layak konsumsi. Dulu waktu saya lagi kecil ini, saya kan lagi kecil menceritakan masalah lampau lah ibaratnya kan. Lagi kecil kalau minum air ini ndak dimasak. Kalau setelah bermain kayak gini kan, kawan-kawan yang anak-anak yang ini setelah main kita kehausan langsung aja minum. Warnanya gini juga? Iya, warnanya gini juga. Tapi dulu. Tapi untuk sekarang ini kan ibaratnya tuh segala sampah banyak kan. Jadi itu yang jadi permasalahan. Dan lagi segala WC kan ibaratnya tuh cemplung. Nggak ada septic tanknya. Iya, itu permasalahan yang untuk kendala untuk sekarang ini kan. Dulu enggak terlalu banyak sih rumah-rumah di sini. Sebelum definitif maksudnya yang masih jadi anak desa Melintang kemarin.
Layaknya pohon Setia Raja, Desa Enggelam tetap ada di sana, berusaha keras untuk hidup seimbang dengan alam. Pohon Setia Raja bagai simbol Desa Enggelam, tetap berdiri kokoh walau harus terasingkan. Karena alam tidak pernah meminta apapun dari kita, meskipun alam telah menyediakan apa yang kita butuhkan. Manusia dan alam haruslah saling terkait, karena hakikatnya alam untuk manusia, dan dari manusia kembali ke alam. Selaras, sejalan, senyawa.